semata-mata tentunya bukan lain dan bukan hanya berharap kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya Allah akan berikan balasan dari apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Ada beberapa golongan, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Saya yakin jamaah semuanya sudah sering mendengar atau mungkin bahkan sudah disampaikan oleh para penceramah yang sebelumnya. Maka untuk lebih hafal dan lebih kuatnya, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Kalau manusia rindu dengan surga, nah itu sudah biasa. Justru surga ini merindukan pada 4 golongan orang. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu mereka yang membaca Al-Quran. Sudah hafal Al-Qurannya di pengajian kita di majelis taklim ini. Di setiap habis surat tarawih mungkin jamaah kumpul sama satu dengan yang lain untuk membaca Al-Quran. Sudah sampai berapa juz bacaannya? Nah, jadi orang yang pertama kali, golongan yang pertama kali dirindukan oleh surga itu adalah Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran. Karena Ramadan adalah di mana Al-Quran itu diturunkan, maka ayo sama-sama kita belajar membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu nanti akan menjadi penolong kita, syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi penolong syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Jadi jamaah, bapak-bapak sekalian, ibu sekalian yang belum bisa membaca Al-Quran, tidak usah malu untuk belajar. Saya lihat di majelis masjid kita ini, setiap pagi, Sabtu pagi atau Jumat pagi ada kajian baca Quran. Itu kesempatan untuk belajar, kesempatan bagi kita walijin, bagi yang belum mengenal huruf hijaiyah bisa belajar. Pasti nanti diajari. Kenapa? Tadi kata Nabi kita Muhammad SAW, bahkan orang yang paling baik itu, sebaik-baik manusia itu katanya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Jadi kalau mau belajar dan ada gurunya, itu sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada 4 tipologi bagi orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama, orang mukmin yang membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti buah yang baunya harum, apabila dimakan manis rasanya. Buah apa kira-kira? Apa? Buah yang harum baunya dan apabila dimakan manis rasanya. Itu orang mukmin yang membaca Al-Quran. Jadi dampak dari Al-Quran yang dia baca, kemudian mengkajinya, mengamalkannya, ada perilaku karakteristik dalam dirinya menjadi manusia yang berakhlak Al-Quran, insya Allah. Yang kedua, ada orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Itu diibaratkan seperti buah kurma. Kurma itu tidak berbau ya, tetapi apabila dimakan manis rasanya. Jadi seperti itu. Tetapi selain orang mukmin yang baca Quran, ternyata ada orang munafik yang baca Quran. Orang munafik yang baca Quran boleh jadi motivasi membacanya apa itu ya? Kata Nabi diibaratkan seperti minyak wangi. Tahu minyak wangi?
baunya harum, apabila dimakan pahit. Betul Bu? Ya. Dan kemudian yang terakhir, orang munafik yang tidak baca Quran itu diibaratkan buah yang baunya tidak sedap dan itu apabila dimakan juga pahit rasanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka di antara tipologi itu jamaah termasuk yang mana? Orang yang membaca Quran itu dirindukan oleh surga. Tadi yang pertama, tadi Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Yang dirindukan surga itu adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Dari apa? Dari perilaku perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Maka Nabi berpesan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Katanya yang baik, bertutur kata yang santun. Apabila berkata yang baik tidak mampu, maka kata Nabi aw liyasmut, maka tidaklah diam. Kalau nggak tahu apa-apa, nggak usah ikut ngomong, nggak ikut campur. Maka dijaga lisan kita. Terlebih-lebih kita sedang menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Karena banyak sesuatu yang membatalkan puasa itu dari apa? Dari lisan kita. Salah satunya apa? Al-ghibah. Ghibah, mengunjing, ngomongin orang lain. An-namimah, adu domba, itu juga karena lisan. Al-yaminul kadhibah, sumpah palsu, itu juga karena lisan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru dua saja yang dapat saya sampaikan. Dan dua lagi kita sampaikan nanti kalau ada waktu lagi. Semoga jamaah sekalian termasuk hamba Allah golongan yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan iman dan Islam, mampu menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.